Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di malam ini kita akan melanjutkan ya fikih atau tuntunan sholat jamaah dan kaifiyah tata cara masbuk. Okay. Kalau tidak salah ingat Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai poin yang kelima ya. Di situ disebutkan bahwa di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika sholat jamaah adalah merapikan dan merapatkan shaf ya. Kemarin juga kita sudah bahas bersama-sama Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan taswiyatus sufuf, lurusnya shaf, dan apa yang dimaksud dengan at-tarasu, yaitu rapatnya shaf. Jadi kan dalam persoalan sufuf ini Bapak Ibu sekalian, shaf itu kan ada dua perintah Nabi SAW. Yang pertama itu adalah meluruskan shaf, dan yang kedua itu adalah merapatkan shaf. Nah, lurusnya shaf oleh para ulama kemarin sudah kita bahas juga, ukurannya adalah lutut setiap manusia Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara ujung-ujung jari kaki itu tumit kita, karena kalau jari-jari kaki setiap orang mukhtalifah mutanawwi'ah, berbeda-beda dan bermacam-macam. Jadi ada ujung kaki orang yang panjang, ada juga yang pendek. Sementara kalau tumit insya Allah tidak ada yang panjang ke belakang, tidak ada juga yang terlalu pendek. Makanya di situ dikatakan ukurannya adalah tumit itu. Nah, adapun yang at-tarasu di situ Bapak Ibu sekalian adalah tidak menyisakan ruang ya, yang oleh kata ulama dalam hadis itu furjatan. Furjatan itu ruang yang terkesan membuat shaf itu berjarak ya, berjarak-jarak seperti itu. Nah, tetapi di situ dikatakan falaisal muradu bit-tarasi at-tazahum. Nah, yang dimaksud dengan rapatnya shaf itu bukan berarti berdesak-desakan. Nah, kemarin sudah kita contohkan dan praktekkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam rapatnya shaf itu yang dicari itu bukan berdesak-desakannya. Bahkan berdesak-desakannya itu dimakruhkan oleh ulama, bahkan ada ulama yang mengatakan diharamkan kalau itu merusak kekhusyuan. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan, misalnya ketika kita sholat di
masjid-masjid yang memang jamaahnya membludak. Nah, contohnya mungkin ketika sholat di sekitar Ka'bah yang ketika itu jamaahnya sangat membludak, maka itu ma'fu anhu, sesuatu yang dimaafkan di dalam syariat. Intinya bahwa idealitas rapat itu adalah rapi, tidak menyisakan, maksudnya tidak menyisakan jarak atau lubang di soft itu, tetapi bukan berdesak-desakan. Okay. Nah, itu sampai kemarin sepertinya sampai situ. Nah, lalu yang keenam Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau nomornya ini kurang berurutan. Nah, dalam HPT juga Bapak Ibu sekalian, bagi imam khusus untuk sholat jahar, ya, khusus untuk sholat yang perlu mengeraskan bacaan, dan juga perintah-perintah ketika sholat itu imam diwajibkan untuk mengeraskan suara. Nah, kemarin kayaknya ini juga sudah dalam matan HPT disebutkan, apabila imam telah membaca waladdallin, maka bacalah amin dengannya nyaring. Dan hendaklah imam mengeraskan bacaan takbir intiqal, agar orang yang sholat di belakangnya dapat mendengar. Dan apabila dipandang perlu, orang lain dapat menjadi muballigh, penyambung takbir imam, agar sampai kepada semua makmum. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada beberapa panduan. Yang pertama, imam perlu mengeraskan bacaan dan perintah-perintah di dalam sholat. Contohnya Bapak Ibu sekalian adalah perintah takbir. Takbir di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul intiqal atau takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram itu Bapak Ibu sekalian, takbir pertama ketika kita memulai sholat. Kalau takbir intiqal itu takbir yang diucapkan oleh imam yang menunjukkan perpindahan gerakan. Nah, ini imam perlu mengeraskan suara Bapak Ibu sekalian agar makmumnya tahu. Bahkan kalau dalam sebuah keadaan suara imam tidak mampu menjangkau keseluruhan makmum, maka disunnahkan menggunakan muballigh. Muballigh dalam hal ini Bapak sekalian, orang yang menyambung perintah imam. Nah, kalau kita di zaman sekarang, muballigh itu sudah bisa diatasi dengan sound system. Nah, itu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan orang Bapak Ibu sekalian, kecuali ya mungkin nanti dalam keadaan darurat. Misalnya Bapak Ibu sekalian, sholat Idain, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, qadarullah tiba-tiba mati lampu, ya, sementara jamaahnya sangat banyak. Nah, sebelum memulai sholat barangkali bisa disepakati ada titik-titik di mana salah seorang makmum diminta untuk muballigh tadi. Hadisnya apa Bapak Ibu sekalian? Di sini dikatakan di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqalu amin." Nah, jadi semua makmum mengatakan amin. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena sesungguhnya ketika imam itu mengatakan waladdallin, para malaikat Bapak Ibu sekalian ikut mengatakan amin. Nah, sehingga makmum mana saja yang aminnya bersamaan dengan para malaikat,
maka makmum itu diampuni dosa-dosa kecil yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi kata amin itu saja Bapak Ibu sekalian penggugur dosa kita. Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam sebuah hadis lain dikatakan Bapak Ibu sekalian dari Sa'id bin Harith, kami sholat bersama Abu Sa'id, lalu Abu Sa'id mengeraskan takbirnya ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dan ketika sujud, ketika mengangkat lagi, dan ketika berdiri rakaat kedua, lalu dia mengatakan seperti inilah sholatnya Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi, kalau imam takbirnya harus keras, ya jangan sembunyi sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa kecil sekali? Tawadu. Nah, itu tidak dalam keadaan itu tawadu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, yang keenam, bagi makmum, maka makmum wajib mendengarkan bacaan imam dan wajib mengikuti gerakannya. Nah, jadi di situ kalimat mengikuti itu mutabi'un. Kalau mutabi'un, kaedahnya tidak mungkin mendahului siapa yang diikuti. Makanya kewajiban makmum mengikuti imam diikuti dengan hukum ketidakbolehan makmum mendahului imam dalam gerakan sholat, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam HPT disebutkan, kemudian apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu, dan janganlah bertakbir hingga imam selesai dari takbirnya. Begitu juga dalam segala pekerjaan sholat, jangan sekali-kali mendahului imam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Apa dalilnya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, hadis yang menyebutkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya saja dipilihnya seorang imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka ketika imam telah bertakbir, barulah kalian bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku', barulah kalian ruku'. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam telah berdiri, barulah kalian berdiri. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, makmumnya mengatakan rabbana walakal ham. Nah, begitu juga semua. Wa idza sajada fasjudu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di hadis ini disebutkan begini, wa idza shalla imaman qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka makmumnya sholat dalam keadaan duduk. Nah, makanya hadis ini menjadi salah satu dalil madhab atau pendapat yang mengatakan kalau imamnya tidak bisa berdiri dan dia dipilih menjadi imam, maka makmumnya juga perlu duduk mengikuti imam. Nah, meskipun ada juga ulama yang mengatakan ya tidak perlu, karena duduknya seorang imam itu pasti karena mustathna, pengecualian. Ada uzur syar'i yang memperbolehkan dia atau beliau si imam duduk, dan uzur ini tidak terdapat kepada seluruh makmum. Nah, ini ada dua pendapat Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam sebuah hadis lagi Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Rasulullah mengimami. Setelah selesai mengimami, Rasulullah langsung menghadap kepada seluruh makmum
lalu mengatakan, ya ayyuhan nas inni imamukum, wahai sekalian manusia, saya itu adalah imam kalian, maka janganlah mendahului saya dalam hal ruku', dalam hal sujud, dalam hal berdiri, dan dalam keadaan apapun. Nah, ini menjadi dalil Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak boleh mendahului imam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis ada ancaman orang yang dengan sengaja mendahului imam. Nah, ini di sini dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin." Tidakkah orang takut mendahului mengangkat kepalanya ketika sholat dibanding imamnya, di mana ancamannya Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala himar, Bapak Ibu sekalian, kepala keledai. Nah, tentu ini ada konteksnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mendahului seperti apa yang diancam seperti ini? Ya tadi, mendahului dengan sengaja Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak sengaja maka itu tidak dihitung. Ya, jadi kalau tidak sengaja baru kalau sengaja barulah kemudian termasuk dari ancaman ini. Kapan gantinya, Pak? Iya, Kapan diganti kepala himar? Nah, saya lihat. Ini ada dua makna Bapak Ibu sekalian. Ada yang bersifat makna hakikiyun sama makna majaziyun. Katanya makna hakikiyun itu betul-betul diganti kepalanya menjadi kepala keledai, tetapi nanti di akhirat nanti. Nah, karena nanti di akhirat nanti salah satu isyarat yang disebutkan di dalam hadis, setiap orang ketika di padang mahsyar akan kondisi mereka akan sesuai dengan apa yang dilakukan di ketika hidup di dunia. Nah, salah satunya adalah bagi orang-orang yang tadi selalu mendahului imam, nah itu nanti kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai di akhirat nanti. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian ada juga yang memaknai berbeda, bermaknai majaziyun Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud daripada ra'sa himarin itu adalah celaan yang diberikan oleh syariat kepada orang yang tidak mau mengikuti imam. Jadi kepalanya sama seperti kepala keledai katanya. Kalau keledai itu ya jadi tidak mau mengikuti. Kepala, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, minas sufaha, orang-orang yang bebal Bapak Ibu sekalian. Sudah tahu aturannya tetapi tidak mau mengikuti. Sama seperti keledai biasanya ditarik maju malah mundur. Itu ditarik ke kanan malah maunya ke kiri, seperti itu celaan. Nah, itu makanya majaziyun. Ala kulli hal, dengan semua makna ulama sepakat orang yang seperti itu berdosa Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang mengatakan karena ancamannya sangat buruk, maka itu menunjukkan bahwa kalau ada orang yang menyengaja mendahului sholatnya imam, maka sholatnya tidak sah, atau bahkan sholatnya tetap sah tetapi pahalanya tidak ada. Nah, itu ada makna seperti itu. Nih. Nah, di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, imam juga harus memperhatikan kondisi makmum. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh imam itu bacaannya terlalu panjang. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi makmum tidak boleh mendahului imam, nah kalau imam tidak boleh terlalu panjang. Atau tidak boleh, imam itu tidak boleh
membuat suasana sholat itu menjadi tidak tenang untuk si makmum. Bapak Ibu sekalian, nah ini contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Mu'adz itu ngimami sholat, tetapi rokaat pertamanya saja itu sudah baca Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian. Ya itu. Ada yang mengatakan Al-Baqarah, ada yang mengatakan di riwayat lain membaca 1 juz. Juz pertama lagi. Itu lebih panjang. Nah, gara-gara itu Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dari jamaahnya ada seseorang yang farikun anil jamaah. Tiba-tiba membatalkan sholatnya, lalu keluar dari jamaahnya Mu'adz. Lalu setelah selesai sholat, si Mu'adz kemudian diberitahu, tadi waktu kamu ngimami, ada seorang jamaah yang keluar. Padahal belum selesai sholat. Akhirnya si Mu'adz panggil orang itu. Kenapa kamu keluar? Iya, karena panjenengan sholatnya lama sekali. Sementara saya punya kebun yang harus disirami katanya. Kalau tidak disirami nanti bisa jadi mati, misalnya gitulah di dalam hadis itu. Nah, tetapi gara-gara itu Mu'adz itu memaki-maki orang ini. Kamu itu yang disebut di dalam hadis Nabi, kepala kamu akan berubah menjadi keledai karena kamu tidak sabar dan mendahului imam. Nah, orang itu Bapak Ibu sekalian tidak terima. Akhirnya melapor ke Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, tadi saya sholat sama Mu'adz, sahabat engkau. Nah, ketika sholat surahnya panjang sekali. Sementara saya ada urusan yang harus saya kerjakan. Akhirnya saya memilih untuk membatalkan sholat. Tetapi gara-gara itu saya dianggap sudah melakukan dosa yang besar. Apa pendapat engkau ya Rasulullah? Nah, mendengar itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memanggil Mu'adz. Kemudian Rasulullah mengatakan, afattanun anta, afattanun anta, katanya. Wahai Mu'adz, apakah kau mau jadi fitnah buat saudara muslimmu yang lain? Wahai Mu'adz, apakah kau mau menjadi fitnah untuk saudara muslimmu yang lain? La tutawwilhum, la tutawwil bihim. Jangan kamu memanjangkan bacaan ketika sholat. Iqra bismi rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wa nahwihima. Kalau ngimami cukup baca yang paling panjang, Iqra bismi rabbikal a'la, berarti surah Al-A'la, wasyamsi waduhaha, dan surah-surah yang sekitar itu. Nah, ini Bapak sekalian, jadi peristiwa ini yang diceritakan melalui hadis menjadi rambu-rambu bagi seorang imam. Imam perlu mengetahui kondisi makmumnya. Salah satunya kalau memang di sholat-sholat yang tidak ada kesepakatan untuk sholat panjang, maka perlu memilih surah-surah yang relatif aman Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai membuat dari awalnya makmumnya khusyuk, ya. Tiba-tiba karena terlalu panjang akhirnya makmumnya gelisah Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah garuk-garuk, ya. Kemudian tiba-tiba muncul batuk-batuk yang bergantian, bersahut-sahutan, ya. Dari kanan, kiri dan lain sebagainya. Nah, kecuali Bapak Ibu sekalian memang misalnya sholat tarawih, kemudian di masjid itu sudah diumumkan khusus untuk malam kesekian, maka bacaan sholat tarawihnya satu juz. Nah, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada kesepakatan antara imam dan makmum, sehingga orang yang datang ke situ memang sudah menyiapkan diri untuk sholat dalam durasi waktu yang panjang. Nah, jadi itu tidak masalah Bapak sekalian. Karena setahu saya di
Makkatul Mukarramah sendiri kalau sholat tarawih itu 1 malam 1 juz seperti itu. Nah, nggih. Selain itu pula yang lain juga sekalian. Misalnya, nggih, ketika gempa, apa yang dilakukan Bapak sekalian? Nah, ya bubar Bapak sekalian. Ya. Kalau gempa bubar, selamatkan diri, ya. Tidak perlu, tidak apa-apa, syahid ya, itu tidak sesuai dengan ajaran fikih. Ada yang menangis tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, imam boleh langsung mengambil tindakan mempercepat sholat, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya ada anak yang menangis keras sekali suaranya, itu bisa mempercepat sholat, dan itu Nabi juga melakukan Bapak sekalian. Suatu ketika Nabi sholat subuh yang biasanya cukup panjang, tiba-tiba pendek sekali. Akhirnya para sahabat bertanya, loh ya Rasulullah, kenapa? Apakah ada wahyu baru? Sholat subuh durasinya pendek, karena biasanya kalau sholat subuh agak panjang. Tidak, saya cuma mendengar ada anak bayi yang menangis, saya khawatir ibunya tidak khusyuk sholat. Akhirnya saya perpendek. Nah, jadi itulah sifat-sifat imam Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Nah, yang menjadi soal ini sekalian. Tadi kan dikatakan makmum itu mengikuti gerakan imam. Dan semua bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Nah, tetapi ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, yang barangkali sering kita temukan pertanyaan itu. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Atau pertanyaannya dalam bentuk yang lain, apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah? Karena di sini ada 2 dalil yang sama-sama makbul, sama-sama bisa dijadikan sandaran hukum. Yang satu mengatakan bahwa kalau imam membaca maka makmum perlu mendengar dan diam. Yang satu mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi gimana ini dalam kondisi makmum? Apakah juga membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau membaca Al-Fatihah, waktunya kapan membaca Al-Fatihah itu? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan ulama. Ini saya ringkaskan saja. Yang pertama, membaca Al-Fatihah itu tetap diharuskan, baik ketika sholat secara sendiri, munfaridan, ataupun sholat secara berjamaah. Nah, itu yang pertama Bapak sekalian. Dan ini kalau kita lihat di beberapa kitab fikih, ini pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama. Yang kedua, pendapat dari salah satu qaul dari mazhab Hanafiyah mengatakan makmum tidak perlu lagi membaca Fatihah, karena mengikuti dalil bacaan imam yang keras yang bisa didengar oleh makmum itu secara otomatis menjadi bacaannya makmum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang dalilnya yang pendapat yang kedua tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah kalian dan diam. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Nah, ini. Nah, karena kita konteksnya kan menggunakan HPT nggih sekalian. Nah, kita memilih pendapat yang dikuatkan oleh Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih. Majelis Tarjih memilih pendapat makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian Muhammadiyah memilih ini? Karena Muhammadiyah menerapkan
hukum kekhususan mengkhususkan yang umum. Yang umum itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca, maka kita perlu mendengarkan dan diam. Itu adalah perintah yang bersifat umum. Lalu tadi ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau tidak membaca Fatihah. Hadis itu disebut dalil khusus. Nah, dalil khusus ini mengkhususkan yang umum tadi. Nah, jadi yang diberlakukan adalah kekhususan hukum dari yang umum. Makanya Muhammadiyah memilih, atau dalam hal ini fatwa Majelis Tarjih memilih makmum tetap perlu membaca Al-Fatihah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kapan Al-Fatihah itu dibaca? Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bisa dibaca secara sir ketika imam sholat membaca Al-Fatihah. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan bacaan Al-Fatihah sudah dianggap sah kalau si makmum membacanya tanpa mengeraskan suara. Ya, mungkin mengikuti Al-Fatihah imam ya, baik dalam hati maupun mensirkan, tidak mengeluarkan suara tetapi mulut bergerak. Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sembari melatih ya, seakan-akan bacaan kita bacaan imam ya. Kan imamnya bagus ya Bapak Ibu sekalian. Kapan lagi bacaan kita bagus ya. Nah, ngikuti Al-Fatihahnya yang dibaca imam. Itu sudah menggugurkan kewajiban membaca Al-Fatihah. Atau yang kedua, nah ini yang biasa dipilih oleh beberapa imam madhab Syafi'i adalah di sela-sela imam membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam alhamdulillahirabbil alamin, kita juga alhamdulillahirabbil alamin. Atau bahkan setelah imam membaca Al-Fatihah ada sedikit jeda waktu yang diberikan oleh imam sebelum membaca surah atau ayat lain di dalam Al-Quran. Nah, itu kadang misalnya Bapak Ibu sekalian menemukan ada imam yang membaca Al-Fatihah, setelah itu saktah sebentar, berhenti sebentar. Nah, itu berarti memegang salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah yang memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau keburu rukuk gimana? Nah, kalau keburu rukuk Bapak Ibu sekalian, itu tidak harus kita menyelesaikan Al-Fatihah kita. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca Al-Fatihah ternyata keburu rukuk imamnya, maka ya dicukupkan bacaan Al-Fatihah kita mengikuti gerakan imam Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini di tengah perbedaan ulama, kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Tarjih, inilah yang kita pilih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Berapa menit lagi nggih Bapak sekalian? Oke. Sampai apa kita cukupkan dulu untuk tanya jawab atau kita lanjutkan Bapak sekalian? Oh, nggih, monggo. Nggih. 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 Nah, nggih, matur nuwun. Kalau kita lihat di tulisannya ini Bapak Ibu sekalian, dan kita menerapkan kaedah tajwid, maka bacaannya amin. Nah, jadi A-nya panjang,
lalu tasydid ke huruf mim, ditahan mimnya minimal 2 ketukan, lalu min. Praktekkan Ustaz. Oke. Kita praktekkan kan? Saya bilang waladhdallin, nanti Bapak Ibu yang amin ya. Waladhdallin. Amin. Nah, itu Ustaz. Jadi A-nya panjang, kemudian mimnya bertasydid, lalu min, panjang kalian. Jadi tidak amin. Atau amin. Atau amin. Nah, jadi amin. Nggih. Nggih, itu seperti itu kalau kita mengikuti dalam tulisan hadisnya, lalu kita membacanya menggunakan kaedah tajwid tadi, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggih. Nggih. Maksud saya imamnya membaca surat, kita membaca Al-Fatihah barengan gitu. Atau gimana ini solusinya? Nggih. Ya, tadi ada 2 bentuk cara Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau memang kita merasa bahwa imamnya tidak memberikan jeda kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, maka sebaiknya kita membaca Al-Fatihah sembari mengikuti bacaan Al-Fatihah imam. Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika bacaan imam membaca Al-Fatihah, kita juga secara sir. Alhamdulillah. Atau tidak perlu bersuara. Bahkan tadi ada yang mengatakan mengikutinya dalam hati pun itu sudah cukup menggugurkan kewajiban membaca Al-Fatihah. Yang penting kita mengikuti. Bahasa Jawanya umi-umi. Oh, umi-umi. Enggak. Satu lagi Ustaz. Kadang saya melihat itu ada makmum ketika imam sujud terakhir itu. Nggih. Imamnya sudah duduk tapi makmumnya masih lama sekali. Nggih. Apakah itu diperkenankan atau itu justru malah menjadi tidak sah sholatnya atau bagaimana itu? Karena ada seperti itu. Nggih. Entah itu sengaja entah tidak, pokoknya imam sudah duduk tapi makmumnya masih mungkin rendongo kurang dawa. Itu Ustaz, terima kasih. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengikuti hadis Nabi SAW, ya ketika imam sempurna melakukan gerakan sholat, maka diperintahkan untuk makmum untuk segera mengikuti gerakan sholat tersebut. Nah, jadi memang ya tidak dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk apalagi sampai masuk kepada gerakan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak diperkenankan. Nah, tetapi memang untuk menjaga kondisi seperti itu, makanya dalam salah satu kewajiban setiap gerakan itu, jadi setiap gerakan sholat itu kan punya haknya Bapak Ibu sekalian. Hak setiap gerakan sholat itu, yang pertama ada yang mengatakan itmi'nanun, ketenangan. Kemudian ada yang juga disebut tulul kunut. Tulul kunut itu apa sekalian? Jadi tulul kunut itu adalah melakukan gerakan ya secara tenang, secara pelan sehingga anggota tubuh itu mendapatkan haknya. Jadi kalau habis ruku, i'tidal, ya tulul kunut itu Bapak Ibu sekalian adalah sampai punggung itu ya punggung itu tegak, ya misalnya itu haknya ketika sholat. Jadi dianggap tidak menghina kalau sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Amin. Tulul kunut, karena tidak memberikan hak anggota badan untuk melaksanakan gerakan Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis yang terkenal sekali disebut hadis musii'u sholatuhu,
atau musius sholat. Ada seorang anak muda Bapak Ibu sekalian masuk ambil wudhu, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat dipanggil oleh Nabi, kamu belum sholat, ulangi. Sholat lagi, setelah selesai sholat dipanggil oleh Nabi, kamu belum sholat, ulangi. Sampai beberapa kali akhirnya si anak muda itu menyerah Bapak Ibu sekalian, mengatakan, ya Rasulullah, sudah seperti ini sholat yang bisa saya lakukan, saya nggak bisa lagi, kalaupun disuruh ngulangi pasti seperti itu. Nah akhirnya Nabi memberitahukan, kalau kamu ruku tulul kunut, tumak ninah, kalau kamu i'tidal tumak ninah, dan lain sebagainya. Nah jadi hadis ini menunjukkan bahwa khusus dalam konteks pembahasan kita malam ini, ketika menjadi seorang imam maka perlu memperhatikan terpenuhinya tulul kunut tadi sama tumak ninah, itminan di setiap gerakan, sehingga para makmum tidak perlu lagi merasa tergesa-gesa ketika sholat, karena imam sudah memberikan kesempatan untuk memenuhi ketenangan tadi. Jadi ketika ruku itu membaca dengan pelan ya, ketika i'tidal juga melakukannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau seperti itu masih ada makmum yang ini misalnya ketika masuk ke rakaat kedua ternyata masih sujud, nah itu ada dua kemungkinan misalnya. Memang merasa belum banyak doanya, atau kedua ya ketiduran. Nah itu perlu diperhatikan oleh imam, dan kalau sudah terpenuhi ya perlu diikuti oleh makmum. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Insyaallah besok kita sudah masuk ke tata cara masbuk, yang salah satunya kira-kira Bapak Ibu sekalian, spoiler saja, kira-kira kalau di jamaah yang kemarin ditanyakan juga, kalau di jamaah tiba-tiba ada satu yang membatalkan sholat, keluar dari jamaah, siapa yang harus menutupi kekosongan? Yang di sampingnya bergeser atau yang di depan maju? Nah itu nanti kita bahas Bapak sekalian. Kemudian misalnya lagi sholat Bapak sekalian, masbuknya cuma satu, masbuknya semua satu, jadi di kanan muncul dua. Nah siapa yang perlu bergeser? Makmumnya ke belakang atau imamnya yang ke depan? Nah itu insya Allah diantara yang akan kita bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit para jamaah, imam ini biasanya sudah kita kandani. Kalau habis sujud rakaat kedua jangan langsung baca Fatihah, tunggu Pak Lilik ngadeg sih. Ya, sering itu Mas Abdul, Mas Irwan saya beritahu, tunggu dulu, nggak usah ngintip, kira-kira Pak Lilik sudah berdiri. Jangan sampai belum berdiri wis mulai sholat. Jadi sering kita ajari itu ya, untuk memperhatikan jamaahnya, termasuk jangan terlalu cepat. Kadang-kadang kita kan sudah 70 semua, bukan ya, sudah berumur, jadi imamnya harus gatekke jamaah pun sepuh-sepuh gitu. Nah, gitu Mas Abdul, lanjutkan. Loh, ditanggapi besok. Apa? Asal murad. Tapi kan kita tunggu nggak apa-apa Pak sebentar. Jadi begitu Mboten maksudnya begitu sujud berdiri jangan langsung Fatihah, ambekan sambil nunggu jamaahnya berdiri gitu loh Pak. Jadi nggak ditunggu satu-satu, nggak jadi sholat nanti. Yeah.